Baik, Dok. Kami akan mencoba, Pak. Makasih, Sob. Ya, Pak. Portiuncula atau Kapel Santa Maria Portiuncula adalah tempat di mana Bapa Fransiskus mendapat wahyu dari Allah. Di sana juga Allah menganugerahkan saudara-saudara yang pertama kepadanya. Hatinya dilimpahi kegembiraan dan sukacita ketika para saudaranya membawa ia kembali ke tempat penuh rahmat baginya. Birds are singing sweet and low from the trees that gently grow. Soft and soothing breezes blow on this lovely day. To the meadow they go by to wander as the butterfly. How flowers please my eye on this lovely day. I wish it could be always. Love is easy on such a day. I wish this peace on everyone on this lovely day. La la la, la la la, la la la. I wish to see on everyone on this lovely day. Setibanya di Portiuncula, saudara-saudaranya membaringkan Bapa Fransiskus di sebuah pondok tempat biasa ia berdoa. Di tempat inilah telah dikuduskan bagi Allah. Di tempat inilah Allah telah menurunkan anugerahnya dengan menambahkan jumlah kita sebagaimana Allah memulainya segala yang baik. Di tempat ini pula aku akan mengakhiri tugasku. Mengapa Bapak berkata demikian?
memimpikan ini. Jangan menyebabkan takut. Dia tidak memulai segala pelajaran kita. Dia pula yang akan menyegarkan kehidupan kita. Fransiskus menyadari bahwa kondisinya sudah semakin lemah. Namun demikian, dengan penuh kasih ia masih menghibur, memberikan nasihat dan peneguhan kepada saudara-saudaranya. Dalam detik-detik akhir hidupnya, hati Fransiskus tetap yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menganugerahkan rahmat kepada saudara-saudaranya dalam pengabdian hidup kepada Allah. Saudara-saudaraku, maafkanlah aku. Maafkanlah aku bila aku sering membuat kalian susah, sampai kalian lanjutkan bagaimana maafku pada saudara-saudara yang tidak bersama kalian saat ini. Ya Allah, kami seharusnya meminta maaf kepada Bapak. Selama ini kami telah menyakiti hati Bapak. Kami telah tidak taat kepada Bapak. Kami seringkali berbaik kepada Bapak. Maafkan kami, Bapak. Bapak, jika Bapak tidak diberikan kami Bapak, agar kami dapat terus merasakan kehadiran Bapak di setiap karya dan perbuatan kami. Saudara-saudaraku, kembali ketahuilah bahwa aku sudah memaafkan kalian semua. Sekarang aku memberkati kalian. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat-Nya kepada kalian dan nama dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Suasana duka semakin terasa tatkala ratap tangis para saudara pecah dalam keharuan. Saudari maut semakin dekat menghampiri jiwa Bapak Fransiskus. Masih ada pesan dan wasiat yang harus ditinggalkan untuk para saudaranya. Ia terus berbicara mengenai kesabaran dan kemiskinan. Dalam menghadapi kematiannya dengan memuji nama Tuhan, ia berdoa untuk saudaranya dan untuk mengajarkan kepada saudara-saudaranya bahwa hidup ini harus menjadi berkat kepada sesama. Tuhan, jadikanlah aku bahwa
bila terjadi sesuatu, jadikanlah aku membawa kepastian. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku membawa kepastian. Bila terjadi putus asa, jadikanlah aku membawa harapan. Bila terjadi peristiwa, jadikanlah aku membawa sukacita. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku membawa terang. Tuhan, semoga aku menghibur daripada hidupku. Bapa dan juga di bawahku, dan mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan menunggu, aku dibangun dan dapat disuci. Aku akan bangkit untuk hidup selama-lamanya. Sebelum kematiannya, Fransiskus bertemu dengan sahabat dan penderma ordo dari Roma yang bernama Nyonya Giacomina dari Sette Soli, yang biasa dipanggilnya sebagai Saudara Yakoba. Seorang janda dan pengikut Fransiskus yang penuh iman, saleh, dan sangat mencintai ordo karena menerima banyak kurnia dari Allah berkat jasa dan khotbah-khotbah Santo Fransiskus. Tiba di Portiuncula hendak menjenguk Bapak Fransiskus. Nyonya Yakoba tiba dengan membawa roti yang disebut oleh orang Romawi kue pinggan. Roti tersebut sangat ingin dimakan oleh Bapak Fransiskus sebelum wafatnya. Roti tersebut terbuat dari bahan gula atau madu dan bahan-bahan lain. Fransiskus lalu menyuruh diberikan roti itu kepadanya. Ia memberkati roti itu, membagi-bagikannya, dan memberikannya kepada mereka. Adapun Bapak Fransiskus hanya memakannya sedikit saja, karena tubuhnya semakin lemah dari hari ke hari yang disebabkan oleh penyakitnya dan karena kematiannya semakin dekat. Bapak Fransiskus adalah pribadi yang sangat rendah hati. Seluruh alam ciptaan Tuhan disebutnya sebagai saudara dan saudari. Demikianlah Bapak kita Fransiskus menghibur saudara-saudaranya yang sedang tenggelam
rasa duka yang mendalam. Kini, Bapak Fransiskus ingin menyatukan sakratul mautnya bersama dengan Yesus yang menderita sengsara dan wafat untuk menebus dosa umat manusia. Sekali lagi, Bapak Fransiskus ingin mengingatkan dan mengajarkan kepada saudara-saudaranya untuk saling mengasihi dan membasuh kesalahan satu sama lain. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah dimulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air dalam sebuah basuh dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia pada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengerti kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepala." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak seluruhnya. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkannya. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke rumah. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah aku perbuat kepada
tentang kamu semua, aku berkata. Aku tahu siapa yang telah aku pilih, tetapi haruslah genap maksudku. Orang yang makan bagiku telah mengenakan dominnya terhadap aku. Aku mengatakannya kepadamu sekarang juga sebelum hal itu terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah Dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku, dan barang siapa menerima aku, ia menerima Dia yang mengutus aku. Bapak Fransiskus adalah orang yang sangat miskin dan hina-hina dalam kehidupan duniawinya. Namun dalam kehidupan imannya, ia adalah pribadi yang sangat kaya. Ia sangat menghendaki saudara-saudaranya untuk hidup menurut Injil suci.
dengan tubuh yang terbaring di atas tanah, tangan yang kurus dan lemah menutup luka suci di lambungnya. Walau tubuhnya sudah tak berdaya dan matanya yang hampir buta, wajah Fransiskus tetap berseri dan gembira. Ia mengajak para saudaranya untuk berdoa di hadapan salib suci, tempat di mana Kristus menderita dan wafat sebagai penebus dosa umat manusia. Melihat Fransiskus berbaring di tanah, saudara-saudaranya tidak dapat menahan air mata. Mereka menangis terseduh-seduh. Sambil terisak, saudaranya Elias bangkit dan mengambil jubah. Bapakku Fransiskus, engkau telah mencapai akhir tujuan untuk hidup yang kemudian dan tanpa milik. Maka jubah ini kuberikan jubah ini padamu. Tetapi supaya jelas, jubah ini bukan milikmu. Ulanglah kau memberikan jubah ini kepada siapapun. Mendengar perkataan saudara Elias, Bapak Fransiskus gembira dan senang hati karena ia tetap setia kepada putri kemiskinan sampai akhir hidupnya. Sambil merentangkan tangannya, ia memuji Kristus. Sejenak sebelum ia menyerahkan nyawanya, terdorong oleh cinta akan segala sesuatu yang hidup di bumi, Fransiskus mengajak saudara-saudaranya untuk memuji Kristus sekali lagi dan mengundang semua makhluk di bumi untuk memuji penciptanya dengan mendendangkan Gita Sang Surya. Amen.
Saudara-saudari terkasih, marilah kita berlutut dan merenungkan sejenak saat saudari Paula menjemput jiwa Bapak Fransiskus